Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko bencana terkait kegiatan prabencana yang di dalamnya mencakup kegiatan mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Namun sebelum kita masuk pada penjelasan tentang kegiatan prabencana, kita harus tahu dulu apa itu bencana. Bencana adalah kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa atau yang disebabkan oleh ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan. Sedangkan prabencana adalah kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk mengurangi kerugian harta dan korban manusia yang disebabkan oleh bahaya bencana dan memastikan untuk meminimalisir kerugian ketika terjadinya bencana. Kegiatan prabencana meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selanjutnya, kegiatan mitigasi. Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui yang pertama, pelaksanaan penataan ruang. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern. Yang ketiga, pengaturan pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan. Yang berikutnya, kegiatan mitigasi bencana banjir. Kegiatan mitigasi bencana banjir ini dibagi menjadi dua, yakni mitigasi struktur dan mitigasi non-struktur. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar-gambar dalam slide ini, yang merupakan bentuk-bentuk dari mitigasi struktur. Nah, yang pertama, pembangunan waduk atau bendungan. Pembangunan waduk atau bendungan ini bertujuan untuk pengendalian bencana banjir yang akan terjadi. Yang kedua, pembangunan tanggul. Pembangunan tanggul-tanggul di pinggir sungai pada titik-titik daerah rawan banjir bertujuan mencegah air meluap pada tingkat ketinggian tertentu ke daerah dataran banjir. Yang ketiga, pembangunan kanal. Pembangunan kanal-kanal ini bertujuan menurunkan tingkat ketinggian air di daerah aliran sungai dengan menambah dan mengalihkan arah aliran sungai. Yang keempat, pembangunan polder. Nah, pembangunan polder ini bertujuan mengumpulkan dan memindahkan air dari tempat dengan elevasi rendah ke tempat yang elevasinya lebih tinggi dengan menggunakan mesin pompa. Dan kegiatan mitigasi struktur yang terakhir yakni pelurusan sungai. Pelurusan sungai bertujuan untuk melancarkan dan mempercepat aliran air mencapai muara. Jadi dari kegiatan-kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan mitigasi struktur antara lain membangun sarana dan prasarana pengendali banjir hingga memodifikasi kondisi alamiah sungai sehingga membentuk suatu sistem pengendalian banjir. Selain itu, dengan kegiatan mitigasi struktur ini juga dapat mengurangi risiko banjir. Yang berikut mitigasi non-struktur. Yang pertama, konservasi tanah dan air di hulu sungai. Konservasi tanah dan air di hulu sungai bertujuan untuk menekan besarnya aliran permukaan, mengendalikan besarnya debit puncak banjir, serta pengendalian erosi untuk mengurangi pendangkalan di dasar sungai. Yang kedua, pengelolaan dataran banjir. Pengelolaan dataran banjir berupa penataan ruang dan rekayasa di dataran banjir yang diatur sedemikian rupa yang bertujuan meminimalisir risiko
kerugian, atau bencana bila tergenang banjir. Yang ketiga, penerapan sistem perkiraan dan peringatan dini. Kegiatan penerapan sistem perkiraan dan peringatan dini ini bertujuan untuk menekan besarnya bencana banjir bila benar-benar terjadi untuk mendukung kegiatan penanggulangan banjir. Yang keempat, penetapan sempadan sungai. Kegiatan penetapan sempadan sungai ini didukung dengan penegakan hukum. Sesuai dengan gambar yang ada pada slide ini, kegiatan penetapan sempadan sungai diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015. Dan yang terakhir, penyuluhan dan pendidikan masyarakat. Kegiatan penyuluhan dan pendidikan tentang banjir kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai media. Tujuannya yakni untuk meningkatkan pemahaman serta kepedulian dan peran dari masyarakat sendiri. Yang kedua adalah pencegahan banjir. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Mencegah dan mengatasi banjir perlu diketahui oleh masyarakat kota maupun masyarakat desa yang selalu bermasalah dengan bencana banjir. Ada beberapa cara untuk mencegah dan mengatasi banjir, yaitu membuat saluran air, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air, membuat bendungan, menanam pohon, melestarikan hutan, membuat lubang biopori, membuat sumur, mengeruk sungai, dan membuat paving ton. Yang ketiga, kesiapsiagaan banjir. Kesiapsiagaan merupakan suatu persiapan untuk perencanaan tentang tindakan pencegahan terhadap kejadian bencana dan kemungkinan kejadian bencana. Kesiapsiagaan terhadap menghadapi banjir adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi bencana banjir sehingga tindakan yang dilakukan pada saat dan setelah banjir dilakukan secara tepat dan efektif. Adapun beberapa kesiapsiagaan pemerintah tingkat lokal. Yang pertama, memasang tanda ancaman pada jembatan yang rendah agar tidak dilalui masyarakat pada saat banjir. Yang kedua, mempersiapkan keperluan darurat selama banjir, seperti peralatan untuk tindakan penyelamatan, misalnya perahu karet, kendaraan, dan bahan bakarnya, serta persediaan bahan makanan pokok dan obat-obatan, serta air yang bersih. Yang ketiga, melakukan perencanaan untuk melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, mengorganisasikan sistem keamanan pada keadaan darurat, khususnya rumah hunian yang ditinggal mengungsi. Sementara kesiapsiagaan dari masyarakat antara lain, yang pertama, menempatkan barang-barang elektronik di tempat yang tinggi. Kedua, menyiapkan alamat atau nomor telepon yang penting untuk dihubungi. Yang ketiga, menyimpan surat-surat penting di tempat yang lebih tinggi. Keempat, pindahkan barang-barang rumah tangga seperti furnitur ke tempat yang lebih tinggi. Dan menyiapkan barang-barang kebutuhan darurat saat memasuki musim penghujan, seperti obat-obatan, makanan, minuman, dan baju hangat. Demikian penjelasan kami mengenai kegiatan prabencana banjir. Semoga dengan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.